Jadi Quran itu menggunakan bahasa turun, karena Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran. Bahasa turun itu pasti bahasa dari atas ke bawah. Dari turun itu dari atas ke bawah. Nah, bawah itu mana? Bawah itu ya sini nih bawah. Bumi ini bawah. Jadi bumi ini di bawah. Karena bumi ini berada di langit satu. Jadi anak-anakku sekalian, bumi itu di langit satu. Jadi langit satu itu isinya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Katanya Pluto udah dianulir, udah menghilang, keluar dari orbit. Nah itu langit satu isinya itu, dengan satu matahari. Jadi semesta itu ada langit satu. Nah di antara langit satu itu ada planet namanya bumi. Nah ini yang kita tempati ini namanya bumi. Sampai bisa belajar ilmu tata surya. Bumi ini salah satu planet yang ada di galaksi Bima Sakti, orang menyebutnya. Karena kita orang Indonesia jadi menyebutnya Bima Sakti. Nah, Quran itu turun dari mana? Quran itu turun dari langit ketujuh. Langit ketujuh itu di mana? Ya nggak ada yang tahu kecuali Rasulullah itu tahu. Langit ketujuh itu tahu. Nah, langit satu ini harus tembus keluar kalau mau sampai ke langit ketujuh. Itu melewati black hole, lubang hitam, yang itu kepekatannya nggak bisa dihitung sampai hari ini. Bahkan Stephen Hawking pun nggak bisa merumuskan black hole, lubang hitam itu bentuknya kayak apa, wujudnya kayak apa, isinya apa, nggak ada yang tahu black hole. Nah nanti keluar dari black hole itu menembus lagi masuk langit kedua. Kita nggak kebayang langit satu aja jaraknya jauhnya kayak gini. Bumi ke Mars itu jaraknya jauhnya luar biasa. Jadi semesta ini luar biasa luas dalam bayangan manusia, karena harus butuh ribuan tahun untuk perjalanan. Nah posisi langit kedua ini juga kita nggak tahu itu di mana itu, karena ada langit. Nah Al-Quran itu dari langit ketujuh. Langit ketujuh itu entah posisinya di mana. Nah di langit ketujuh inilah sesungguhnya keberadaan cloud. Kalau anak sekarang menyebutnya cloud. Cloud itu pusat data. Jadi dunia dan seisinya ini ada pusat datanya. Ada harddisk besar yang di situ catatan seluruh dunia itu ada di situ, di cloud itu. Cloud itu terjaga betul, jangan sampai diretas, jangan sampai dihack. Makanya disebut Lauhil Mahfuz, catatan-catatan yang terjaga. Itu cloud. Orang Islam menyebutnya Lauhil Mahfuz. Kalau orang Yahudi sama Nasrani menyebut itu Tabut Sulaiman. Kalau orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah kalau orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Pusat data itu. Nah Quran itu dari situ, dari catatan dunia itu. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Quran itu dari situ.
Jadi Quran itu kalau sekarang itu downloadan. Quran itu di-download. Di-download. Makanya ketika Quran itu turun, karena itu downloadan PDF ibaratnya, maka menggunakan algoritma tertentu, menggunakan coding tertentu. Makanya Al-Quran itu ada codingnya, ada passwordnya, karena dia downloadan. Maka kalau sampai baca Al-Quran ada namanya alif lam mim nun, cuman huruf-huruf itu password itu. Nah makanya seluruh yang di dalam Al-Quran itu tergantung algoritmanya ini. Makanya ulama-ulama dulu ada yang khusus belajar algoritma dan coding Al-Quran. Kitabnya misalnya Al-Awfaq, Mamba'u Usulul Hikmah, terus Jaljalut, Syamsul Ma'arif, itu belajar coding. Maka rumusnya adalah abjadun hawazun. Nah makanya orang kalau menguasai coding ini bisa mengambil materi apa saja, kayak penting menguasai coding. Mencintai wanita gitu misalnya, nggak usah susah-susah, di coding aja, tulis huruf-huruf tertentu, masukkan minuman I love you. Nah itu makanya namanya raja. Orang dulu menyebutnya raja atau wafak. Kalau orang Madura menyebutnya sekep. itu coding sesungguhnya. Nah dunia sekarang ini hampir semuanya dikendalikan oleh coding. Uang yang didapat oleh Facebook itu kalau nggak salah dari sini aja sekitar 200 triliun. Itu Facebook itu menggunakan algoritma, pakai coding. Uang yang didapat oleh bank dibagi ke seluruh nasabah lewat ATM itu pakai coding. Makanya orang yang menguasai coding hari ini dia menguasai dunia. Kalau menguasai coding, kenapa Cina itu bisa menguasai dunia digital? Karena dia menggunakan codingnya. Huruf Cina dipakai untuk coding. Dia punya sendiri coding. Dia bisa ngelawan Amazon pakai Alibaba, dia bisa ngelawan Facebook pakai QQ dan dia bisa ngelawan WhatsApp pakai WeChat. Itu pakai coding. Lah kita kebetulan nggak punya codingnya. Karena huruf kita ini huruf ABCD internasional, jadi data-data besar di Indonesia nggak bisa dipassword karena algoritma dan coding kita sama. Coba misalnya kalau coding kita pakai huruf Jawa, passwordnya ambil gedes itu nggak tahu. Terberut takut. Jadi penguasaan terhadap coding ini luar biasa. Handphone itu pakai coding, jangan dikira. Besi pakai coding, air pakai coding, H2O itu coding. Rumus akhirnya kemudian besi disambung sama platina, kasih minyak pertama, itu bisa jalan, namanya mobil. Itu mempertemukan coding, oplosan. Ini coding semua. Daun itu ada codingnya, jangan dikira. Ada namanya, ada codingnya. Vitamin pakai coding. Jadi dunia kita ini sebenarnya Al-Quran itu sudah mengajarkan, selain kamu belajar print out-nya, belajarlah codingnya itu. Karena kalau kamu menguasai codingnya itu, kamu menguasai dunia. Besi pakai coding. Pertemuan besi emas dengan beberapa logam mampu menghantarkan suara, mampu menghantarkan huruf, mampu menghantarkan gambar, namanya handphone. Ini pertemuan coding logam. Nah karena kita nggak punya kekuatan untuk menguasai coding logam, ya kita terima produk beli gitu aja, produksi nggak bisa. Nah ini tugasnya PDI Perjuangan nanti bikin laboratorium
untuk anak-anak Surabaya belajar coding dunia. Itu penting. Lah iya, kalau Bung Karno menyatakan berdikari, berdiri di kaki sendiri, hari ini harus menguasai algoritma dan coding. Kalau enggak ya potong. Ya harus punya PDI, bangun sih bikin laboratorium. Mau dibikin di tempat saya juga boleh. Harus punya ini. Kemandirian ekonomi, kemandirian apa? Salah satu rumusnya adalah menggunakan coding hari ini. Gak bisa. Nah, Al-Quran itu sudah diajarkan tentang coding. Cuman kita tiba-tiba kalau ada orang belajar coding disebut bid'ah, disebut musyrik. Nah ini yang kemudian jadi masalah. Sehingga Quran nggak bisa dipakai untuk belajar coding. Karena Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah orang bertakwa itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Coding itu ghaib semua itu. Begitu santri belajar gaib dikit musyrik, kafir. Lah ini akhirnya kita jauh. Santri-santri kadang belajar hizib dibilang musyrik. Padahal hizib ini bagaimana gaib ini bukan wacana tapi experience of religion, pengalaman keagamaan. Paling enggak belajar mahabbah lah kalau santri itu. Biar gaib ini jelas. Ini kurikulum dasar kalau mau masuk ke dalam Al-Quran. Nah, kenapa manusia ini harus pakai Quran? Karena manusia dan Quran ini asalnya sama. Kalau Quran itu dari cloud itu, dari Lauhil Mahfuz, manusia ini juga sama dari situ. Jadi manusia itu sebelum sampai di sini itu di situ dulu. Namanya roh. Nah, roh itu chip yang didaftarkan di situ. Chip yang diregister di situ. Makanya handphone itu bisa hidup karena diregister di satelit oleh provider. Manusia bisa hidup karena roh itu diregister di situ. Makanya bahasanya kan datang dan pergi, pulang. Datang dari sana, pulang ke sana. Makanya ada yang menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kembali pada Allah Bapa di surga. Ada yang menyebut kembali Sang Hyang Widiwasa di swarga loka. Ada yang pulang kepada Sang Buddha di nirwana. Pulang kepada Yahweh di surga. Lah orang Islam kembali kepada Allah di akhir. Di mana? Ya ke situ lagi. Nah manusia turun di situ. Makanya sebelum manusia turun dari langit ke-7 ke sini, itu diregister. Ditanya, alastu birabbikum, kamu kalau sampai di sana masih ingat gak kalau aku ini Tuhanmu, kata Allah. Roh itu jawab, qalu bala syahidna, ya Allah aku jadi saksi engkau adalah Tuhan. Maka terus karena dari sana dikasih paketan, paket rezekinya sekian, paket istrinya ini, paket jabatannya ini, paket nyawanya sekian. Kalau paketnya habis ya tik mati. Nah terus manusia diturunkan ke sini. Begitu roh itu turun ke langit ke-7 ini dikasih bungkus. Nah ini bungkusnya. Begitu dibungkus di sini, manusia inilah the real alien. Jadi manusia itu sesungguhnya adalah alien karena datang dari langit ke-7. Cuman di sini dibungkus. Bungkusnya apa? Bungkusnya adalah dari saripati makanan orang